Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kelas 5A, go hebat. Anak-anakku sekalian, mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku sekalian, kali ini kita telah sampai pada pembelajaran tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Yang mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati video, peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan ciri-ciri iklan, menjelaskan sistem pencernaan pada hewan dan manusia, menyanyikan lagu tangga nada mayor dan minor dengan tepat dan benar. Mari kita masuk ke dalam materi. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Iklan disajikan secara menarik dengan kata kunci dan gambar sesuai tujuan iklan. Nah, pada gambar yang ada di samping itu merupakan contoh iklan layanan masyarakat yang mana berisi tentang kalimat ajakan ya. Jadi iklan itu ciri-cirinya ada kata ajakan. Mari jagalah kesehatan pencernaanmu. Nah, tujuan iklan di samping adalah agar masyarakat mau mengonsumsi buah dan sayuran demi kesehatan pencernaan. Dan kata kunci dari iklan tersebut adalah kesehatan pencernaan. Bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Tujuannya agar masyarakat atau konsumen tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Ciri-ciri kalimat persuasif adalah sebagai berikut. Bersifat mengajak. Biasanya menggunakan kata-kata ajakan ayo dan marilah. Ditulis secara menarik, dapat diberi rima agar orang-orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Buatlah iklan tentang menjaga organ pencernaan manusia di buku gambar dan diberi warna. Kirimkan di Google Classroom. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Pada gambar berikut terdapat dua gambar hewan ya. Yang pertama serangga dan yang kedua adalah sapi yang merupakan hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia itu adalah hewan memamah biak. Nah, proses pencernaan yang terjadi pada serangga dimulai dari mulut, kemudian tembolok, lanjut ke empedal, kemudian lambung, usus, dan yang terakhir anus. Sedangkan pada sapi dimulai dari mulut, kemudian masuk ke kerongkongan atau nama lainnya esofagus, kemudian ke rumen, kembali lagi ke mulut, kemudian ke retikulum, omasum, abomasum, usus halus, kemudian anus. Proses pencernaan pada ikan dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, kemudian anus. Sedangkan pada katak dan reptilia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian kloaka atau tempat pembuangan sisa pencernaan. Sistem pencernaan atau proses pencernaan pada burung dimulai dari mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, kemudian kloaka. Dan yang terakhir pada hewan mamalia dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus.
Mari kita amati video berikut. Mamalia adalah kelompok vertebrata yang dicirikan memiliki kelenjar susu, rambut, dan berdarah panas. Berdasarkan makanannya, mamalia dibedakan atas pemakan tumbuhan atau herbivora, hewan pemakan hewan lain atau karnivora, serta pemakan hewan dan tumbuhan atau omnivora. Organ pencernaan mamalia secara umum sama dengan manusia. Perbedaannya biasa terletak pada struktur gigi dan lambung. Misalkan mamalia pemakan tumbuhan seperti sapi. Gigi pada sapi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, gigi seri berfungsi untuk menjepit makanan. Yang kedua, gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Kalau herbivora, pasti memiliki gigi geraham yang berkembang dengan baik. Yang terakhir, gigi taring. Tapi, gigi ini tidak berkembang dengan baik. Nah, kamu tahu gak Lula? Uniknya hewan ternak seperti sapi, kambing, atau domba. Apa ya, Nek? Lambung mereka terdiri dari 4 bagian. Seperti lambung sapi yang terdiri dari perut besar, perut jala, perut kitab, dan perut masam. Jenis hewan dengan pencernaan unik ini disebut hewan pemamah biak. Wah, memang unik ya. Terus proses pencernaan sapi gimana ya, Nek? Nenek jelasin ya. Pertama, makanan seperti rumput atau daun-daunan dikunyah di dalam rongga mulut dengan bantuan air ludah, lalu masuk ke kerongkongan. Makanan yang masih kasar itu kemudian masuk ke dalam perut besar dan dicerna secara kimiawi. Selanjutnya, makanan masuk ke dalam perut jala, lalu dibentuk menjadi gumpalan-gumpalan yang disebut bolus. Bolus yang disimpan dalam perut jala kemudian dikunyah lagi di rongga mulut pada saat sapi beristirahat. Makanan kemudian ditelan lagi dan masuk ke perut jala, lalu perut kitab. Makanan dicerna secara mekanis di dalam perut kitab, dan setelahnya dicerna secara kimiawi di dalam perut masam. Penyerapan sari-sari makanan terjadi di dalam usus. Dan terakhir, sisa makanan dikeluarkan melalui rektum, lalu anus. Coba aku ulangi ya, Nek. Jadi, secara garis besar, sistem pencernaan pada sapi dimulai dari makanan yang masuk ke rongga mulut, kemudian ke kerongkongan, perut besar, perut jala, lalu kembali dicerna di rongga mulut, dan kembali langsung ke perut jala, berlanjut ke perut kitab, perut masam, usus, dan terakhir sisa makanan dikeluarkan lewat rektum lalu anus. Betul, Lula. Kalau mamalia pemakan daging memiliki ciri khusus, seperti gigi taring dan cakar yang tajam untuk membantu menangkap dan mengoyak mangsanya. Bagan pencernaan pada manusia dan fungsinya. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari masuknya makanan melalui mulut yang kemudian dilanjutkan di kerongkongan. Dari kerongkongan masuk ke lambung, kemudian usus halus, usus besar, dan anus. Yang mana organ-organ pencernaan pada manusia itu memiliki fungsi masing-masing. Yang pertama, mulut merupakan tempat makanan dihancurkan. Yang kedua, kerongkongan merupakan saluran penghubung mulut dan lambung. Lambung memiliki fungsi sebagai tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Usus besar tempat penyerapan air sisa penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Dan yang terakhir, anus, saluran pembuangan sisa pencernaan. Mari kita amati video berikut. Hai teman-teman, kemarin kan kita sudah membahas pencernaan makanan dari mulut ya. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik
yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Ah, kamu ini belum, Bol. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bol. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Kerjakan buku petik 5C halaman 15-17 nomor 1-3 yang F. Kirim jawaban kalian di Google Classroom. Tangga nada mayor dan tangga nada minor. Anak-anak, kita telah mempelajari mengenai lagu bertangga nada mayor dan minor pada tema 1 dan tema 2. Nah, coba sekarang kalian pelajari lagu Maju Tak Gentar berikut. Dan juga kalian pelajari
lagu syukur yang ada pada gambar berikut. Nah, tugas kalian yakni menyanyikan lagu Maju Tak Gentar dan Syukur dengan alunan instrumen yang dikirim guru di WA Group. Kirim video kalian di Google Classroom.